Assalamualaikum guys. Oke, jumpa lagi dengan saya Aufa. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu soal yang menjadi soal UTBK tahun 2019 kemarin ya. Atau ya hampir mirip gitulah ya, tidak 100% sama tetapi tipenya seperti ini. Terima kasih buat Febriani yang udah bertanya ya, gimana sih cara ngerjain soal kayak gini seperti itu. Mari kita lihat soalnya seperti apa, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share this video so teman kalian bisa belajar bareng ya sama kita di sini. Jadi mari kita mulai saja. Physics time. Oke, ini adalah pertanyaannya ya. Sebuah bola dengan berat W dan jari-jari R berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan alfa terhadap bidang datar. Besarnya gaya minimal yang dibutuhkan supaya bola dapat menaiki tangga setinggi H adalah, nah itu ada pilihannya yang panjang ya. Terus habis itu ada gambarnya ya. Jadi di sini ada bola. Habis itu dia akan menaiki tangga setinggi H di sini. Biar bisa ke sana, caranya gimana nih ya? Nah, kita lihat di sini. Yang ditanya itu adalah gaya minimal ya, gaya minimal. Karena berhubungan dengan gaya, dan kita lihat kalau ada benda seperti ini kemudian ingin naik, jelas ya dia itu akan berotasi. Dia berotasi sehingga bisa turun ke bawah ya. Nah, kalau ada rotasi kemudian ada gaya, hubungannya apa? Jelas ya, ini pakai torsi ya, atau kesetimbangan benda tegar bagian rotasi. Nah, kita pakai sigma tau sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini pengennya kan gaya minimal. Gaya minimal berarti tepat akan bergerak. Si A-nya itu masih 0, masih kita anggap. Itu minimalnya. Kalau lebih ya boleh ya, boleh gitu. Kita lanjut. Kalau kita ngomongin torsi ya, itu yang pertama kita lakukan adalah harus tahu porosnya di mana. Nah, kalau pengen tahu porosnya, lihat si bendanya itu bergeraknya, titik porosnya di mana ya. Kita bisa ambil di sini, kan dia geraknya di situ ya. Nah, terus ini sebagai poros. Setelah itu, kalau kita udah dapat poros, nah yang kita lakukan adalah mengklasifikasikan si torsinya itu ya. Torsi itu kan F cross D. Kita udah tahu torsi itu vektor dari perkalian vektor antara gaya dan si D-nya, lengan gaya. Nah, harus ada gaya dan lengan gaya. Nah, di sini ada gaya F yang akan bekerja, yaitu gaya minimalnya. Sedangkan apakah ada gaya lain? Ya, jelas ya, karena dia punya massa, berarti dia punya berat. Oke. Kalau dia punya berat, sekarang kita lihat F cross D itu syarat utama adalah F-nya harus tegak lurus terhadap D. Tegak lurus terhadap D ya. Sekarang kita lihat si F-nya. Oke, udah dengan D-nya, lengan gaya ya, dengan jarak dengan porosnya itu bisa kita lihat. Nanti bagaimana tegak lurusnya akan kita lanjutkan di lengan gaya. Sedangkan sekarang si W. Oke. W-nya cara gampangnya bagaimana? Ya kita akan proyeksikan si dia. Kita proyeksikan menjadi seperti ini dan seperti itu ya. Berapakah si proyeksinya? Di mana sin dan cosnya? Maka kita butuh bantuan nih. Bantuan untuk si alfanya itu ada di mana ya. Oke, kalau kita proyeksikan si alfa yang ada di sini, ini alfa, kemudian itu pasti sama dengan di sini kan, sama ya, ini sama. Habis itu mau diproyeksiin sama kayak di mana? Apakah di sini atau di sana? Di sini, di sana gitu ya. Nah, kalau ini alfa, ini adalah 90 derajat dikurangi alfa di sebelah sini. Oke. Habis itu kalau ini 90 derajat min alfa, jelas ya yang di sini alfa ya, kecepatan itu ya. Maaf. Nah, udah tahu alfanya di situ, maka kita bisa nyari si W sin sama cosnya di sebelah mana. Yang dekat dengan alfa itu adalah yang W cos. Sedangkan yang jauh itu adalah W sin. Seperti itu. Nah, sekarang kita analisis lengan gayanya. Syarat utamanya tadi apa? Lengan gaya harus tegak lurus terhadap gayanya. Kita cek dulu. Ada 3 gaya di sini berarti ya. F, W sin, dan W cos.
Untuk yang F dulu, lengan gayanya yang mana? Nah, kalau kita punya poros di sini, lengan gayanya ini, ya udah kita tarik aja garis dari F menuju poros, itu pasti udah tegak lurus ya. Jadi si garis pink ini dia udah tegak lurus. Sekarang kita lihat di sini ini adalah R, jari-jarinya, dan di sini tingginya H. Ya berarti yang pink ini jelas ya, ini R min H gitu ya. Oke, itu adalah si F-nya. Sekarang lengan gaya dari F ya. Terus kita lanjutin untuk yang W sin ya. Yang W sin theta, lengan gayanya sebelah mana gitu kan ya. Nah, karena dia sejajar dengan F atau berimpitan ya, hampir ya, maka lengan gayanya jelas itu akan sama dengan si F ya, R min H juga. Jadi ini masih gampang. Yang selanjutnya itu adalah W sin theta. W sin theta, W cos theta ya. W cos theta arahnya kemana ini? Ke sana. Nah, sekarang kalau kita punya bentukan kayak gitu ya, kita punya ini tetanya itu ada di sini, sedangkan lengan gayanya kan tegak lurus ya, dari sini menuju sana itu tegak lurus, sehingga kita bisa perbesar ya. Kita lihat di sini ada theta, kemudian tadi lengannya yang ini ya, yang pink sebelah sini. Nah, kalau tetanya itu di sini, maka dia akan sama dengan di sini, jelas, karena ini berseberangan, bener kagak ya itu ya. Nah, kalau ini lihat dari titik poros menuju pojok, itu namanya adalah R juga kan. Ini ada R, ada theta, ya jelas ya, yang pink ini itu adalah R cos theta ya. Sehingga lengan dari W cos theta itu adalah R cos theta. Oke, semua alat bahan ya udah, ingredientnya udah ada, sehingga kita tinggal masukin semua ya. Oke, ini tadi soalnya. Terus ini adalah bahan yang kita butuhin ya. Kita pakai sigma tau sama dengan 0. Nah, torsi itu kita lihat ada 3 gaya, berarti ada 3 torsi di sini. Yang pertama torsi oleh F. Ingat, torsi itu vektor. Nah, karena dia vektor berarti arah itu sangat penting. Searah jarum jam kita ambil yang positif, berlawanan kita ambil negatif. Sebenarnya kalau sesuai dengan hukum internasional itu kebalik, yang berlawanan itu negatif, yang berlawanan itu yang positif, kalau yang searah itu yang negatif, karena kita pakai yang aturan Moore ya. Jadi kalau ke arah kanan dia itu akan negatif ya, atau tutup botol. Nah, tapi kalau di Indonesia kebanyakan guru-guru itu pakainya yang gitu ya. Jadi kalau searah jarum jam kita ambil aja yang positif, itu sama aja aslinya ya, nanti hasilnya juga akan sama. Nah, ada 3 gaya di sini, F, W sin, dan W cos. Untuk F dulu kita lihat, bendanya dari sini kita tarik gaya ke sana ya, jelas dia akan muter berlawanan arah jarum jam, sehingga dia negatif. Kemudian yang si W cos ya, dia akan searah jarum jam ya, sehingga dia positif. Sedangkan yang W sin itu dia temennya si F ya, jadinya negatif, sama dengan 0. Oke, setelah kita punya taunya itu tadi F kali D ya, maka kita bisa tulisin minus F kali D-nya itu apa? Ditambah W cos-nya dikali D W cos-nya, minus W sin dikali D W sin-nya. Nah, kita masukin tadi, kita kan udah punya nih DF-nya berapa, D W sin-nya berapa, dan D W cos-nya berapa. Sehingga kita masukkan min F, DF-nya adalah R kali R min H, terus ditambah W plus W kali cos alpha, dikali D-nya ada R cos theta, minus W sin alpha dikali dengan R min H. Nah, setelah kita masukkan, kita si F-nya itu yang kita cari, kita pindah ruas ya, pindah ruas ke sebelah sono. Oke, minus pindah jadi positif, sedangkan yang lainnya biar aja di tempat gitu ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke, biar dipercantik gitu kan, W-nya di sini mintanya sesuai soal itu dijadikan 1, sehingga kita keluarin si W-nya, maka F kali R min H itu sama dengan W dalam kurung R cos theta cos alpha dikurangi R min H sin alpha. Habis itu biar mau cari dapat F sama dengan, ya udah ya, tinggal R min H-nya kita pindah ke sana menjadi bagi. Selesai deh. Ini sama dengan yang mana? Nah, sama dengan yang B ya, begitu. Itu adalah salah satu contoh dari
soal UTBK 2019 kemarin. Gampang bukan? Ya, nanti silahkan kalau ada yang pengen diskusikan kembali, boleh mention atau DM saya lewat IG ya, @alfamelida_f. Jangan lupa subscribe channel saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.